Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Torik berdiam hebat, Allahu Akbar. Baik. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari halaman 125 ya. Kasih sayang kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Halaman berapa, Pak? Halaman 125. Ya. Halaman 125 kisah Nabi Yakub. Ya. Saya mau udah dibaca, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan yang sudah masuk langsung gabung ya di buku halaman 125. Bapak. 125 deh. Ya, pelajaran 10 kasih sayang dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Saya udah baca juga. Tapi selesai. Ya. Baik, baru 17 orang. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kamu mau lihat Aska nggak gitu? Berapa Aska ya? Kenapa ini Aska? Mana Aska? Sinyalnya muter. Aska ini kelihatan ini. Oh iya deh. Halaman berapa, Pak? 125 dibuka. Malika. Baik, kita buka dulu. Oh, belum kelihatan ya. sih, Pak. Siapa yang belum kelihatan? Pak. Apa yang belum kelihatan? Gambarnya. Oh, gambarnya. Gambarnya Bapak diem ya? Oh, belum kelihatan ya? Iya. Bapak diem aja nih ya. Bentar, Bu, bentar. Ini apa ini? Udah ada suaranya enggak? Suara ada, cuman Bapaknya diem ya posisinya ya. Oh, posisinya berarti sinyalnya kayak. Kalau di sini sih sinyalnya kelihatan nih. Mungkin sinyal dari sana kali, Bu. Sinyal dari sana. Kali ya. Iya, soalnya tulisan saya kelas 22C has started screen sharing. Iya. Baik, Bu ya. Jadi mungkin kalau dari sana sih kelihatan nih Aska jelas. Mungkin sinyal dari sana. Baik. Silakan dibuka halaman 125. Kita buka dulu dengan baca doa ya. Dengan baca doa, surat Al-Fatihah dan doa Nabi Musa. Ya. Ya, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik, sudah kelihatan ya gambarnya ya. Kisah dari Nabi Yakub alaihissalam, halaman 125. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jafir langsung gabung ya, dibuka halaman 125. Nah. Ya, baik. Di halaman 125
Bapak akan menjelaskan ya, pelajaran yang 10 kasih sayang dari kisah Nabi Yakub alaihissalam. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu kepada Anda semuanya nih. Kalian pernah dengarkan kisah Nabi Yakub? Kira-kira Nabi Yakub itu Nabi siapa? Ada yang tahu? Putra Nabi Ishak. Oh, Nabi Ishak. Terus kalau Nabi Yakub cucu dari Nabi siapa? Mbak masih ingat nggak? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Berarti kakeknya dari Nabi Yakub adalah Nabi Ismail. Ya. Buyutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Ya. Nah, kita lihat pada gambar ini, kalian lihat gambar kasih sayang terhadap hewan atau terhadap binatang di gambar. Diberi makan. Di situ ada gambar ayam jantan, ayam betina, dan anak ayam 3. Terus ada 2. Tapi warnanya kuning. Ya, silahkan. Ada yang lagi memberi makan, putra dan putri, ya, siswa dan siswi taruhlah itu. Lagi memberi makan. Berarti menunjukkan sikap kasih sayang terhadap binatang. Di sini banyak nih anak-anaknya nih ya. 1, nih rak pertama, 2, ketiga, 4, 5, 6 banyak. Diberi makan. Ini bukti sikap kasih sayang dari seorang kepada hewan ya. Nah, ini sikap kasih sayang. Nah, setiap anak muslim harus memiliki kasih sayang ya. Kita harus memiliki kasih sayang kepada sama manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya ya. Yang tadi dicontohkan seperti hewan piaraan ya. Karena kasih sayang kita itu dimiliki harus diwujudkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kalau sama manusia menyayangi anak yatim, ya orang miskin. Kalau kita memiliki rezeki yang berlebih, kita berbagi ya. Bukan kepada anak yatim saja orang doa apa, mungkin kepada teman-teman kita ya. Kalau ada rezeki lebih, punya makanan yang berlebih, kalian bisa berbagi ya. Begitu juga dengan hewan piaraan. Ya, baik itu binatang piaraan, yang kalian mungkin di rumah ada yang punya piaraan kucing Anggora, kucing Persia, dan lain sebagainya. Itu kalian rawat dan dikasih makan, dikasih minum. Begitu juga dengan tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar kalian ya. Yang punya tanaman hidroponik, mungkin ya dirawat, setelah tumbuh, bagus panen ya kalian bisa pada tetangga ya. Itu juga sikap kasih sayang. Manfaatnya banyak ya. Apa saja yang membutuhkan pertolongan kita? Nah, ya tentunya sesama manusia itu membutuhkan pertolongan ya. Baik, kita akan baca dulu surat Al-Lail lanjutannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lana lal akhirata wal ula. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Nah, kalian hafal ya surat Al-Lail ya. Mungkin dari kalian ada yang sudah juga di atas surat
Al-Lail, mungkin ada juga surat Abasa, ya. An-Nazi'at, ya, An-Naba, bahkan juga ada yang sudah 29 ya. Baik, dihafalkan di rumah ya. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini kita lihat mengamati dua gambar ya yang ada di atas ini. Yang pertama gambar yang ada di sebelah kiri nih. Kita kalian menceritakannya bagaimana nih. Di gambar yang sebelah kanan itu ada 3 siswa sedang berbagi ya, berbagi bingkisan kepada yang anak yang membutuhkan di sini ya. Nah, kalian bagaimana menceritakannya? Nah, kalian bisa tulis di sini ya. Kalian bisa ditulis. Yang pertama, sedang merawat nenek yang sakit ya. Sedang merawat nenek yang sakit ya. Itu sikap kasih sayang nomor 1 contohnya ya. Di situ ada nenek, kemudian ada yang lagi merawat anaknya mungkin ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, berbagi kepada yang membutuhkan. Jadi berbagi kepada yang membutuhkan. Atau juga bisa disebut memberikan bantuan ya. Ya, nomor 2 itu. Kemudian dari 2 sikap ini termasuk sikap 2 sikap terpuji. 2 sikap di atas, 2 sikap terpuji. Nah, itu yang di atas tadi ini gambar ini adalah 2 sikap yang menunjukkan sikap yang baik, sikap yang terpuji. Yang pertama ada kasih sayang, yang kedua kasih sayang dan juga dermawan. Jadi semuanya itu di sikap yang terpuji. Silahkan kalian tulis ya, ibu kalian. Ya, silahkan ditulis di halaman 126 ya. Ya baik, kalau sudah ditulis kita lanjutkan. Setiap manusia tentunya membutuhkan pertolongan orang lain. Ya, silakan ditulis. Setiap manusia, ya silakan ditulis dulu sambil dengarkan ya. Jadi setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Ya, karena manusia tidak bisa berdiri sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Ya, seperti itu. Di rumah juga kita tentunya membutuhkan ayah, bunda, kakak, adik ya. Kemudian mungkin dengan tetangga gitu ya. Contoh kalian di rumah ingin minum, ketika ngambil minum itu mungkin nggak bisa, tentunya kalian membutuhkan pertolongan. Ya, ada adik, ada kakak ya di rumah ya. Kemudian di sekolah juga kalian tentunya butuh pertolongan baik dengan bantuan guru atau teman kalian ya. Kalau di lingkungan rumah itu ada juga tetangga. Nah, tetangga seperti waktu kerja bakti, mau membereskan apa ya, mau pindah-pindah beres-beres rumah, umpamanya, itu juga tentunya membutuhkan pertolongan dari orang lain. Pak, halaman berapa? Halaman ini nih ya, 100 nih. Belum. Ini nih, 125. 127. Oh, 127 kalau yang ini. 127 ya. 127. Ini halamannya nih ya. Halaman 127.
Jadi mereka semua adalah orang-orang yang harus dikasihi dan disayangi ya. Ada orang tua kita, kakak, ayah, bunda ya, teman, tetangga. Jadi berkasih sayang tidak hanya kepada orang yang dikenal saja. Sebagai seorang muslim kita juga harus menyayangi sesama orang lain ya. Seperti pada anak-anak yang membutuhkan ya, orang miskin, anak yatim juga itu perlu dikasihani. Ya. Kemudian pada kesempatan ini kita akan bercerita tentang kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Ya, putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Yakub adalah anak yang berbakti. Ketika ayahnya sudah tua, ya, Nabi Yakub inilah yang melayani sebuah kebutuhan ayahnya. Semua kebutuhan ayahnya dilayani oleh Nabi Yakub. Nabi Ishak sebagai orang tua dari Nabi Yakub berdoa agar Nabi Yakub dan keturunannya menjadi raja dan nabi, ya, menjadi raja dan nabi. Nabi Yakub kemudian diperintah ibunya untuk pindah ke Paddan Aram di Babilonia, ya. Pada waktu itu Nabi Yakub menempuh perjalanan di malam hari dan kalau siang hari itu dia istirahat, ya. Perjalanan di malam hari itulah yang disebut dengan Israel, ya, Isra, perjalanan di waktu malam. Jadi di Paddan Aram ini Nabi Yakub tinggalnya di mana? Di rumah pamannya. Namanya adalah Laban bin Batwih. Jadi karena akhlak Nabi Yakub yang baik dan mulia, akhirnya Nabi Yakub dinikahkan dengan putri pamannya. Ya, berarti dengan sepupunya ya. Kemudian Nabi Yakub itu setelah pindah ke Palestina ya, Nabi Yakub diutus Allah untuk berdakwah di Kanan, ya, Kanan, Palestina. Nabi Yakub terkenal dengan orang yang dermawan. Beliau juga memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yakub ini setelah menikah dengan anak pamannya, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak laki-laki. Ya. Siapa saja mereka itu? Yang pertama adalah Raubin, Syamun, Lewi, Yahuda, Yakasir, Jabulun, Nabi Yusuf, Bunyamin, dan Naftali, Kan, dan Ahyar. Nah, salah satu putra dari Nabi Yakub yang menjadi nabi, ya, yang terkenal dengan akhlak yang mulia juga ketampanannya itu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai saudara-saudaranya itu banyak yang iri. Ya. Dan kemudian salah satu dari mereka, ya banyak juga yang waktu itu, Nabi Yusuf pernah juga dibuang ke sungai, ke sumur yang ada di hutan. Lantaran apa? Lantaran saudara-saudaranya itu iri kepada Nabi Yusuf. Ya. Jadi banyak sekali sifat terpuji yang dimiliki oleh Nabi Yakub alaihissalam, seperti orangnya soleh, ya, juga dermawan dan juga jujur. Ya, ketakwaan Nabi Yakub ditunjukkan dengan kegigihannya, yaitu mengajak rakyat Palestina, ya, untuk menyembah Allah. Nabi Yakub berjuang dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan melindungi orang-orang yang beriman. Ya. Karena Nabi Yakub ini terkenal dengan kedermawanannya, maka fakir miskin adalah orang-orang yang paling disayangi oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu kalau punya harta tidak segan-segan akan membaginya kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, seperti fakir miskin dan anak yatim. Dan Nabi Yakub juga terkenal dengan kejujurannya.
Sehingga dengan kejujurannya ini Nabi Yakub disayang ayahnya dan disegani oleh kaumnya yang ada di Palestina. Dan juga anak-anaknya, anak-anak yang soleha yang sangat patuh pada Nabi Yakub. Karena kejujuran Nabi Yakub itu didasari oleh keimanannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub yakin bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah mendengar semua apa yang diucapkan oleh manusia. Allah juga melihat semua perbuatan manusia. Ya, kalau mungkin di lingkungan kita biasanya dipasang kamera CCTV ya untuk melihat apa yang terjadi yang bisa direkam oleh kamera. Tetapi namanya alat itu terbatas, kadang rusak, kadang error ya. Kadang kena hujan dia konslet gitu ya, sehingga nggak bisa merekam. Tetapi kalau dengan pengawasan Allah itu otomatis siang dan malam Allah tidak pernah tidur ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, jadi jujur adalah bukti keimanan seseorang. Orang yang beriman tentunya dia bersikap jujur. Nah, jujur juga termasuk akhlak mulia atau akhlak yang terpuji. Ya. Baik. Pak Zainal, Apa sayang? kenapa Allah nggak makan? Allah itu tidak membutuhkan makan seperti manusia seperti makhluk. Kalau kita Allah bukan makhluk, bukan manusia. ya, Allah itu zat yang maha kuasa, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan tempat tinggal. Beda dengan kita manusia. Ya, Pari. Tempatnya di surga. Allah berada di singgasananya Allah ya, di arsy sana. Baik, kita lanjutkan ke halaman 130 ya. Halaman 130 kita lanjutkan, kita akan mengisi pernyataan sikap ya, menunjukkan mana yang benar, mana yang salah tentang kisah Nabi Yakub. Silakan dibuka halaman 130 kalau sudah selesai itu ya. Sudah dibuka? Azizan, halaman 130-nya dibuka belum? Sudah, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, kita akan Data yang mana? halaman Ada di bidang 6. Halaman 130. Coba halaman 130. 127. 127 apa 130? Nih, kalau di buku Bapak 130. Nih, ya. Ya, halaman 130 ya. Yang pertama, nomor pertama. Nih, Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Benar apa salah? Siapa tadi orang tuanya? Ya, Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Betul enggak? Bapaknya Nabi Yakub siapa? Nabi Ishak. Ya, kalau kakeknya Nabi Ismail. Berarti yang betul adalah Nabi Ismail. Berarti yang nomor 1 checklist di salah. Karena harusnya Nabi Ismail. Kalau Nabi Ibrahim itu berarti mbahnya ya, buyutnya ya. Buyutnya. Ya, silakan kalian
checklist di yang salah ya. Bapak saya ada 2. Hah? Ada 2. Siapa yang ada 2? Bapak Naya ada 2. Naya ada 2. Naya 130 nih. Di sini kan halaman 130 tuh. Ya. Berilah tanda checklist pada pernyataan di bawah ini. Tunjukkan mana yang benar dan mana yang salah nih. Naya, udah? Apa? Emang Ini dicek. ayah Nabi Yakub bernama Nabi Ismail. Iya kan Nabi Yakub itu ayah Nabi Yakub namanya Nabi Ishak. Nah, di sini yang ditanya cucu Nabi Yakub adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Betul apa salah? Ayah Nabi Yakub kan Nabi Ishak. Nabi Ishak punya ayah namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail punya ayah namanya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Yakub ini berarti bukan cucu lagi, cicit. Bukan cucunya, cicit kalau Nabi Ibrahim. Tapi kalau cucunya cucu dari Nabi Ismail ya. Nah, di sini kalian. Checklist. Nomor 2, ayah Nabi Yakub bernama Nabi Ismail. Benar nggak? Nabi Ishak kalau ayahnya. Ya. Checklist di salah. Kemudian nomor 3, Nabi Yakub berasal dari Kanaan Palestina. Ini betul. Israel artinya orang yang berjalan di siang hari. Tadi dijelaskan bahwa juga perjalanan di waktu malam hari. Nabi Yakub disebut dengan Israel, perjalanan di malam hari, bukan di siang hari. Benar. 5, orang yang jujur tidak memiliki teman. Benar nggak? Orang yang jujur tidak memiliki teman. Bukannya harusnya banyak teman. Itu ya, silakan kalian checklist dulu. Sudah. Ya, yang Sudah. checklist dulu. Sudah checklist. Sudah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan halaman berikutnya ya. Ya. Nah, kasih sayang kepada sesama. Tiap hari kalian tentunya sering sekali membaca surat Al-Fatihah. Ternyata di Halaman berapa? Al-Fatihah itu ya halaman 130 itu yang tadi, yang masih di bawah yang checklist tadi. Ya, di bawah checklist. Ya. Jadi kandungan dari surat Al-Fatihah apa aja? Apa, Nak? Begini ya. Nah, dia nanyamu tuh. Oke. Ya, nanti ya. Bapak jelasin dulu nanya nanti. Ya, yang pertama dari Al-Fatihah itu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa dikatakan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Selamat di dunia ya. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Semuanya baik yang taat ataupun yang tidak, semuanya akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan juga yang menguasai pembalasan. Namanya Allah itu tempat kita untuk memohon pertolongan. Ya. Tidak ada lagi ketika kita sudah mentok ya, sudah banyak persoalan, maka kita mohonnya berdoa kepada Allah. Bukan kita mencari jalan pintas, lari kepada peramal dan lain sebagainya ya. Itu justru menyesatkan. Halaman berapa? Halaman 130 kalau di buku Bapak ini ya. Tuhan yang menunjukkan kita juga jalan yang lurus, maka dalam setiap sholat kita selalu membaca Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Ihdinas sirotol
mustaqim. Itu doa semua. Ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Karena Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi tidak pernah pandang bulu ya. Semua dikasih hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki ya. Selama di dunia, termasuk hewan melata, hewan-hewan kecil pun dapat rezeki, mendapatkan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kasih sayang itu artinya berbuat baik, mencintai ya, menyayangi dengan sungguh hati. Begitu juga dengan membantu sesama manusia, tidak membeda-bedakan. Nah, dapat kalian ya, kita tidak dapat hidup tanpa orang lain. Itu tidak bisa. Karena penting dengan kasih sayang ini hidup kita damai sejahtera. Coba kita lihat di sini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar, kalian perhatikan di sini. Yang pertama ini seorang siswa yang mau berangkat ke sekolah, tapi ketika dia melihat seorang kakek yang sudah tua renta ya meminta-minta, dia tidak dipaksa, tidak disuruh. Ini langsung memberikan berbagi uang jajannya. Ya. Berarti ada di dalam dirinya itu sifat kasih sayang. Kemudian ini ada yang lagi sakit, ditengok, dijenguk, didoakan. Ya, supaya cepat sembuh. Nah, gambar ini namanya kerjasama. Ya, membersihkan kelas dengan bersama-sama. Nah, kalau ini rukun, hidup rukun, saling kasih sayangnya dengan cara bermain dengan akrab dan rukun ya, tidak bertengkar. Nah, itu gambar yang di atas ya. Jadi pada dasarnya manusia itu semuanya bersaudara ya. Tidak membedakan kulit, tidak membedakan istilahnya bahasa, bangsa, semuanya ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya itu adalah saudara. Tetapi semua itu yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa ya. Nah, bagaimana cara mengasihi dan menyayangi sama dan memberikan bantuan ya? Seperti siapa orang yang membutuhkan itu, fakir miskin, anak yatim, ya tentunya menyayanginya dengan tulus, berbaik kepada semua orang. Jadi tidak ada membeda-bedakan ya. Halaman berapa itu? Siapa saja yang harus kita sayangi? Nah, ini halaman 131. Halaman berapa? 131, nah. Siapa saja yang harus kita sayangi? Yang pertama itu orang tua kita, ayah dan bunda. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai baginda Rasul, katanya, siapa sih yang harus dimuliakan? Pertama baginda Rasul jawab, ibumu. Terus lalu siapa? Dijawab lagi oleh baginda Rasul, ibumu. Terus lalu siapa lagi ya Rasul? Bapakmu, kemudian bapakmu. Ya 2 kali itu jawab ibumu, kemudian bapakmu. Jadi kedua orang tua ini yang pertama harus kita sayangi karena sudah merawat kita ya dari sejak kecil. Mulai kalian ya kita berada dalam kandungan ibunda kita yang 9 bulan sampai melahirkan kita merawatnya sampai 2 tahun itu memberikan ASI selama 2 tahun ya. Sehingga kasih sayangnya luar biasa orang tua. Yang ketika mungkin malam harusnya ngantuk, dia melawan ngantuk karena sayangnya kepada seorang anak ya. Ya, kita harus mengasihi dan menyayangi. Maka tidak boleh kepada orang tua itu tidak patuh apalagi tidak taat. Mungkin kalian juga pernah mendengar itu kisahnya, kisah cerita rakyat ya. Malin Kundang itu. Karena dia tidak taat kepada ibunya. Akhirnya dia menjadi orang yang durhaka. Begitu juga kepada saudara, teman, dan tetangga, kita juga harus kasih sayang ya, memberikan kasih sayang. Jadi dengan cara menghormati, menghargai kebaikannya ya, dan juga kepada lingkungan sekitar, baik itu hewan piaraan atau tumbuhan. Tumbuhan itu dengan cara dirawat, disiram, dipupuk ya. Kemudian hutan-hutan yang sudah lebat itu jangan
tebang sembarangan pohonnya. Karena mengakibatkan banjir nanti, tidak ada resapan untuk penampungan air hujan. Ya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, nah ini ada kata mutiara ya. May yazra yahsud. Barang siapa menanam maka akan mengetam. Jadi kita menanam kita akan memetik buahnya. Ini ada ringkasan dari kisah Nabi Yakub. Yang pertama, Nabi Yakub adalah putranya dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim. Jadi cucunya ya. Cucu Nabi Ibrahim ya. Terus tadi Nabi Ishak, kalau Nabi Ismail ya. Cicitnya maksudnya itu. Nabi Yakub sangat berbakti kepada orang tuanya. Iyalah harus ya. Karena didoakan ini Nabi Yakub itu oleh orang tuanya supaya menjadi nabi dan raja. Allah mengutus Nabi Yakub untuk berdakwah di Kanan Palestina. Sifat terpuji yang dapat diteladani dari Nabi Yakub adalah Nabi Soleh. Dari Nabi Yakub adalah kesolehannya maksudnya ya. Dermawan dan orangnya jujur. Nabi Yakub sangat menyayangi keluarga dan umatnya. Anak Islam harus menyayangi sama dan makhluk lainnya. Ya tentunya kita juga harus sayang kepada makhluk-makhluk yang ada sekitar kita ya, hewan, tumbuhan, jerawat. Baik, kalian silahkan siapkan pensilnya. Kita akan mengerjakan soal ya. Nomor 1. Ya, nomor 1 kita akan checklist ya. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi mana? Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu sudah jadi. Itu halaman berapa? Halaman berikutnya, Nak, di halaman 133. Kemudian nomor 2, orang yang jujur di masyarakat akan dipercaya oleh orang lain. Ya, akan dipercaya oleh orang lain. Ya, silakan kalian isi dulu, hilang dulu ya. Biar gampang. Ya, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Orang yang jujur di masyarakat dan percaya ya. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, silakan diisi dulu lah kalian ya. Kelihatan nggak? Kelihatan kan ya? Sudah? Ya, nomor 4. Ya, ntar dulu sayang. Kita ini dulu. Lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 kita lihat di sini. Manusia memohon pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, silang. Atau dilingkari ya. Nomor 5. Pada Allah. Nomor 5, Allah mengajar hambanya dengan cara memberi nikmat. Dengan cara memberi nikmat ya. Nomor 6, di bawah ini yang termasuk sifat terpuji adalah kasih sayang. Nomor 7, orang yang membenci orang lain berarti tidak memiliki sifat
kasih sayang ya.